Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabun turri. Dia masih hidup, umurnya panjang, badannya sehat, tapi waktu itu sampai darwis. Kadang setiap acara hadu-hadu saya, kadang pai ke rumah saji jemu sholat, banyak alasan. Maka jangan dicari waktu luang, tapi luangkan waktu, insya Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Mudah-mudahan kita berharap semua dan seluruh amal soleh yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu para pembina, Bapak Ibu pengurus, apa namanya Pak? BDN, Bank Dagang Negara. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dilihat segar-segar, masih dalam kondisi suasana yang sangat luar biasa. Walaupun sampai umur diizinkan Allah 80, ada yang menjelang 80, syukuri. Semua itu adalah biidznillah, karunia Allah. Kita tinggal menjalani kehidupan ini. Berapanya sampai berapa, dalam Luqman 31-34 itu Allah sudah sampaikan itu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut. Usia bara, umur bara, sadang dima kita akan meninggal, itu adalah rahasia Allah. Yang jelas semua itu kita jalani saja dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu kita jalankan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita selalu mendapat bimbingan dan petunjuk, serta selalu kita mendapat ridho dari Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah, mohon maaf karena mungkin pertama kali gitu kan. Tadi aku memang latih bos itu loh, pas di bawah spanduk itu, tapi masih ragu, putar ke sana lagi itu, repot Bapak dunia. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kesempatan yang seperti ini, perbuatan dan kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Inilah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Semoga Allah ridho kepada beliau. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ma qadamal abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seseorang hamba, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang manusia nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup di dunia ini. Kalau ada yang ragu boleh bertanya Bu. Kita biasa seperti itu, kalau wirid-wirid kan tanya jawab gitu kan. Ayo ada tanya Bu, boleh. Walaupun alun mulai gitu kan. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Ternyata semua itu persoalan di dunia ini. Mohon Bapak Ibu sama-sama kita pahami bersama agar kita tidak terjebak dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Jadi persoalan yang kita lakukan di dunia, pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sebelum sampai ke akhirat masih di alam hari kiamat baru. Yaumal qiyamah, karena redaksi hadisnya seperti itu.
Tidak akan bergerak kaki seorang hamba itu nanti di hari kiamat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan itu. Satu, nanti kalau siaran ulangnya boleh disalib di YouTube, Bapak Ibu. Kita memang setiap kajian sudah kita upload di YouTube. Biasa aja Bu, Erman Tanjuang. Nah, kalau Ibu tambah Buya Erman Tanjuang Office, bisa juga office ya. Tidak apa-apa. Karena ada 3 yang kita kelola di YouTube. Masjid ada 1, Masjid Al-Hijrah. Setiap kajian kita buatkan YouTube-nya. Dan juga karena kita ada lembaga rumah tahfiz Al-Quran, maka Kolbun Salim ada juga. Jadi persoalan itu kata Rasul 1. Jadi awak harus menyelesaikan itu dulu sebelum nanti sampai proses selanjutnya. Karena perjalanan awak panjang Bapak Ibu. Awak kini sampai alam nan kampe dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sementara ada 3 balik episode yang harus awak lalui. 1 alam ruh, 2 alam iradat kehendak Allah, yang ketiga alam rahim. Nah itu ibu-ibu tahu tuh, 9 bulan 10 hari rato-rato, bisa capek, bisa lembek. Kan tuh kalau zaman kini kok bisa dipesan. Nah, tanggal lebaran ndak lagi di mana jam bara, ada tanggal cantik bisa tuh untuk zaman kini. Tapi diparui sesar ya. Alhamdulillah istri saya 4 anaknya diparui KMPM Bu. Alhamdulillah Bu, bisa. Kata dokter kan 3 cuman, kata Allah 4. Dan istri saya udah 5 kali operasi dia. Usus buntu waktu gadi dulu. Ini anak yang kedua. Mohon doanya Ibu. Sekarang dia sekolah di Man PK Kota Baru Padang Panjang, jurusan keagamaan. Cita-citanya ke Al-Azhar. Mohon doanya Bapak Ibu. Baru kelas 2. Yang besarnya di Man PK Padang Panjang juga, kelas 3 sekarang. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Karena doa Bapak Ibu itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 yang akan kita bereskan pertama kali an umrihi, tentang umur. Tadi Bapak awal kalau cerita tentang umur Pak, bara umur sekian Ibu lah bara umur. Umur itu nanti akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Nggak bisa enggak? Jadi ternyata kalau dikaji-kaji enggak gratis awak makai doh. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kalau kini mungkin gratis, enggak bayar bahasa syariatnya, bahasa awaknya. Tetapi Allah akan minta 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kama saja di pegunungan umur. Makanya kata Rasul, manusia yang baik khairun nas, manusia yang baik itu umur panjang, banyak kebaikannya. Ini salah satunya kegiatan awak kini. Jadi ternyata kegiatan awak itu bukan hanya arisan, tetapi ada kajian agama. Kamu perlu nanti kajian yasinan. Baca bersama-sama. Kalau ceramah kayak gitu itu kan ilmu saja baru, amalnya belum. Tapi kalau ada yasinan beko, baca, ndak pandai baca ada ustaz gitu kan. Udah ndak pandai ndak usah baca, dengar saja. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang baca Al-Quran, engkau dengar, engkau diam, Allah berikan rahmatnya, la'allakum turhamun. Kan luar biasa tuh. Jadi tidak ada yang sulit si Allah itu. Tergantung awak dalam menyikapi dan mengamalkannya lagi. Jadi ini adalah sangat luar biasa. Apalagi bapak, ibu-ibu, awak-awak lah pensiun tuh gitu kan. Umuahkanlah uzur tuh. Ibarat matahari kan tak matahari tabi dah tuh. Masih tabi Bu? Ndak condong lai dah tu doh. Lah hampir-hampir kata 6 lah tuh. Memang maut ini kita ndak tahu, tetapi syariatnya memang seperti itu. Syariatnya. Namun mumbang jatuh, kalapo jatuh. Nan ketek ke meninggal, nan tua pun seperti itu. Jadi umur
Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin di tempat awak tinggal, kalau seandainya ada kajian di masjid, di musola, datang. Solat setiap hari awak pensiun kok ke masjid, ke musola, jamaah, kajah jamaah itu. Apalagi kalau tidak solat, kan parah hidup itu. Berat itu Bapak Ibu. Besok jawaban awak besok apa? Nanti kan ditanya di akhirat, masalah kakum fisakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu itu bilo semasa hidup kami tidak sholat. Rumah kan daki, rumah saja iyo, rumah yo daki. Sholat lagi tapi di rumah. Bayangkan Bapak Ibu tuh, ada seorang sahabat yang sudah uzur, udah tua. Ya Rasulullah, saya udah tua, terus butuh, jadi ndak ada nak kami membimbing ke rumah saji doh. Terus apakah para lu yo datang jamaah ke masjid? Oh begitu ya. Iya ya Rasulullah. Apakah engkau dengar suara azan? Sami'tu ya Rasul, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang. Orang gae la tuo la uzur butuh lo lay ndak ada nang kami mimpiang ke rumah saji lay tadanga sorazan datang. Awak badan gadang ndak sikor tempat lain, sehat ndak ada sakit do, rumah hampiang masaji lo lay lamode itu orang azan jo ndak ayo datang ke rumah saji do. Waduh, luar biasa itu bahayanya itu. Jadi panggilan ke masjid itu Bapak Ibu panggilan iman. Kalau iman yang daki di rumah saji, imannya yang daki di masa jo rumahnya jauh pastinya tiba. Kenapa? Iman yang dekat. Tapi kalau iman yang jauh aja rumah saji, lah ya lanci-lancian rumah yang rumah saji. Enggak indah saja. Tahu lanci-lancian Bu? Aduh. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari umur awak manfaatkan sebaik-baiknya. Ndak ada kajian di masjid musola ada. Sesudah solat itu awak ndak usah pulang siap maghrib. Batu beko sisa pulang. Banyak yang bisa awak kerajuan. Siap solat maghrib, solat sunnah rawatib. Kemudian kalau bisa solat sunnah awabin. Kalau tidak baca Al-Quran, kalau tidak zikir. Zikir yang hafal dia awak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan. Kenapa? Qalbu kita jangan sampai kosong. Kalimatan, ada dua kalimah kata Rasul. Hafifatan ala lisan, mudah diucapkan. Sakilatan fil mizan, barik di timbangan amal kebaikan. Habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah wa bihamdihi. Ulang-ulang tu tarui. Dua kalimah itu saja doa, itu berat timbangan amal kebaikan kita nanti. Beko kalau sudah kok isya siap tu pulang wale. Siap solat sunnah pulang wale. Karena dalam rangka kita mengisi umur kita. Karena memang seperti itu kata Rasul. Manusia yang baik itu umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Ada bertanya Bu? Boleh. Yang minum boleh silakan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda usahlah diisi dengan yang lain. Karena nanti itu akan dipertanggungjawabkan. Maka isilah dengan kebaikan. Tilawah Al-Quran, banyak zikir, sholat sunnah. Sampai di masjid itu perbanyak sholat sunnah awak. Kadang-kadang laki-laki kan hari Jumat itu
Kadang datang Jumat lah terlambat, duduk paling belakang, main handphone lo le. Solat sunnah hendak lo do, bara kerugi itu. Itu banyak kerugiannya itu. Karena dianjurkan hari Jumat itu datang pertama, awal. Ambil shaf terdepan. Karena yang terbaik itu adalah shaf yang terdepan. Kadang-kadang kan lah nyanyi lo panitia pengurus masjid. Papa, saudara-saudara penukar shaf terdepan dulu sebelum khatib naik mimbar. Awaklah tahu ilmunya, awak amalkan. Datang ke rumah saji, ambil shaf terdepan. Karena khairu sufufir rijal awaluha, sebaik-baik shaf laki-laki dewasa itu di depan. Wa syarruha akhiruha, ndak baik, kurang baik shaf yang di belakang itu. Tapi kalau penuh baru yang kedua, ketiga, keempat dan berikutnya. Ya Bu ya, ada yang ragu boleh bertanya Bu. Itu cik baru Bu, jangan doler ya. Kalau untuk perempuan gimana Ustaz? Tuh, kan ada pertanyaan tuh. Khairu susufi fin nisa, sebaik-baik shaf wanita dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan. Ini hadis pendidikan Bapak Ibu. Ini sudah banyak masjid dan musola yang kita lihat, bapak-bapak di depan, anak-anak di belakang itu, kemudian anak-anak perempuan, setelah itu ibu-ibu di belakang. Nah, itu pendidikan dalam ibadah sholat itu. Ibarat ibu yang hobi membuat kue, wah, dia api di bawah, api tengah-tengah kue, masa ada? Enggak masalah, ini doang bisa semua. Psikologinya seperti itu. Kalau ada orang gaib di belakangnya, sampainya kan takutnya untuk maribui, untuk bagalui, untuk bermain. Nah, itu bahasanya tuh. Hadis pendidikan itu. Jadi kalau seandainya memang tidak ada, anak-anak doh gitu kan, kita saja orang tua-tua, ya ambillah shaf yang terdepan itu. Jadi kalau biar kok, gitu. Ini hadis pendidikan. Ya. Ibu-ibu yang dimukul, nenek-nenek, banyak juga yang melawan. Umumnya berarti belum mengamalkan hadis ini. Nah, kayak gitu. Asalnya kan susuk suaminya. Tuh. Baik. Begini Ibu. Kan rancak ada pertanyaan cik tadi itu lah mencuru itu dulu kan. Jadi sebenarnya begini, anak itu usia-usianya untuk kita bawa ke masjid dan ke musola. Kemudian kalau dia memang lain dak maribui, lain dak bagalui, maka sebelum Pak ini disampaikan tak ke masjid, sholat, dengar khutbah, dengar kajian, ndak maribui, anak ndak boleh dilarang ke masjid Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita karena anggota dewan masjid sering kita sampaikan, ada masjid yang melarang anak untuk sholat bersama dengan orang tua-tua. Bentuk masjid, bentuk sarugo itu milik orang gaek-gaek saja bentuknya. Memang kalau nak ketik itu meninggal tak boleh sarugo. Diajaknya, hoi, ribut saya, pulang. Itu melarang namanya tu. Nya tak boleh melarang. Nah, kita sholat. Orang ceramah, dengarkan khutbah ya, dengarkan ceramah. Yo mah, yo pas. Mari buinya ditegur, jangan sedang sholat, jangan sedang itu loh. Bagaimana ibu ini kan, kena ada duduan ke awak, josianya baik, jo ayah, duduan ke ayah, jo mandehe, duduan ke mandehe. Kalau ada jo anak, jo ayah ngota, berarti ayah tukang ngota tu mah. Dengarkan khutbah, dengarkan ceramah, karena itu ilmu yang dibacakan itu ayat-ayat Allah. Islamiyah, dengarkan. Karena berdosa. Sedangkan dalam sholat saja, kalau ada imam membaca, itu mendangah waktu. Jangan satu lo baca. Karena kiraatul imam, kiraatul jamaah. Bacaan imam itulah bacaan jamaah itu. Jadi kalau ada imam baca ayat, dengarkan. Kalau ada imam salah, baru di situ ditegur. Tapi awak membaca, imam membaca. Pas imam salah, beko, lupuhnya beko, ndak takana di imam tu doh. Untuk bingung awak di belakang, dia, gitu. Ndak ingat, maka istama, dengar. Jadi kalau ada anak-anak awak bawa ke rumah saji, disampaikan di rumah. Nah, kita ke masjid, dengar ceramah, sholat.
Nyampanya bagalui. Baru di rumah. Tadi kalah ya kecean. Mandanga diam. Iya ya. Bisu jangan bagalui lo ndak. Tu bisu jangan bagalui lo ndak. Kok bagalui dosa datang ya? Tu melarang namo itu mah. Tu yang ndak boleh. Kalau anak dilarang kalau masjid Bapak Ibu, ndak dibawa anak ke masjid maka anak kita akan dibawa ke tempat narkoba. Anak awak akan dibawa ke jalan-jalan. Bahkan anak nanti akan dibawa kepada tempat-tempat maksiat lainnya. Selama anak-anak awak, masjid itu tempat pendidikan. Dikader anak awak itu. Jadi kita tidak berpatokan kepada kebanyakan. Berarti belum mengamalkan hadis Rasul itu. Karena soft yang terbaik itu, kalau memang ada anak-anak, taruh dia di depan. Ambo mencalik Bapak Ibu, alhamdulillah anak yang seperti itu tidak ada ribut dalam sholat. Di Masjid Mawar Putih itu Muhajirin Mbak, besar itu masjidnya itu. Kan Pak Prof aja di sana itu, dosen IIN itu, dosen Win. Itu alhamdulillah anak-anak, bapak-bapak di depan, anak-anak kalau sholat asar tuh, anak-anak di depan, di belakang tuh laki-laki, anak-anak perempuan di depan, ibu-ibu di belakang. Panjangnya tuh, hampir penuh satu saf masjid itu, alhamdulillah, tidak ada ribut. Kebiasaan itu lah itu. Tapi kalau anak-anak sama di kumpulan anak-anak, apalagi kalau didudukan disudui, Ustaz ceramah, itu bentuk bahasa saya tuh. Panik itu pengurus MUI itu. Gitu caranya. Itu teknis dalam pendidikan. Dan awak tidak bosan dalam rangka memanfaatkan umur yang dititipkan oleh Allah. Kalau tidak nanti terkotak-kotak nantinya. Akhirnya anak kita nanti susah menyesuaikan. Oke, masih ada Ibu? Ya Bu. Mengenai salat jemaah yang perempuan. Ya. Kita kan baru datang 3 orang. Ya. Posisi kita di mana? Kita kan baru datang 3 orang. Ya. Nah, jadi posisi kita mau salat itu di Jamaah ya Bu ya. Jemaah. Imamnya laki-laki ya. Kita di mana? Tinggi sekali di kiri atau di mana? Oh, di tengah Bu. Dari tengah. Iya. Salat berjamaah itu tetap posisinya di belakang imam. Satu, kalau seandainya memang ini imam laki-laki beratkan ke kanan, kalau satu perempuan beratkan ke kiri. Kalau datang tambah lagi sini, ya. Kemudian tambah lagi, begitu terus. Tentu ikut yang faham dengan jamaah. Makanya acok dengan kajian. Kemudian kalau tidak tetong lewat jamaah itu terserah selah. Nampak kok soft. Itu. Karena sunnah sholat berjamaah itu adalah panjang soft. Kalau jamaah dalam sholat jenazah jumlah atau banyak soft. Makanya sering disampaikan 3 gue laki-laki 2 perempuan kan kayak gitu kan, ganjil gitu kan. Iyo kalau bisa dietong. Kalau panu sama masjid itu kan tidak mungkin dietong loh dong. Tasarah saya lah, gitu. Ya Bu ya. Jadi begitu terus. Itu gunanya kita dengar ilmu, kajian-kajian wirid, kajian agama, supaya ada awak ragu bisa bertanya di situ. Kalau awak lah tahu, tinggal mengamalkannya lagi. Kayak tadi hadis tadi itu gitu kan. Awak kalau tahu diamalkan. Kadang-kadang kan merubah kebiasaan itu kan susah yuk. Oh, kami tidak biasa, kami biasa anak di belakang saja. Cobain saja. Awak kan mendidik anak. Tasarah lah nembokok lihat anak orang. Itu jadi dulu. Ajak dia. Posisikan dia di depan. Karena memang seperti itu redaksi hadisnya. Khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairun nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Gitu. Redaksi hadisnya seperti itu. Itu hadis pendidikan. Ya Bu ya, kebiasaan itu lagi tergantung kita. Karena mungkin kita tidak membiasakan. Iya Bu. Kan katanya Pak, kalau kita dari makmum. Ya. Kan apa kata Ustaz, apa yang dibaca oleh imam itu sudah termasuk ke makmum. Tapi ada salah satu Ustaz juga, Anda tahu lah kebiasaan atau gimana.
kalau tidak membaca Al-Fatihah, itu katanya tidak sah. Ya. Kapan bisa makmum itu membaca Al-Fatihah? Sementara imam membaca ayat setelah Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Nah, itu. Tuh, pertanyaan Ibu cerdas. Baik Ibu, sholat itu ada yang jahar, ada yang sir. Ada yang kare, lafaznya, ada yang sir. Tidak membaca sama sekali. Cuma Allah Akbar dan Sami Allah saja gitu. Kalau seperti itu, baca Al-Fatihah itu adalah satu, kondisinya dalam sholat sir. Zuhur, asar. Nah, itu baca semuanya itu. Kecuali mengikuti komando Allahu Akbar, kita ruku, Sami Allah, i'tidal gitu kan. Kalau seandainya memang imam kasih kesempatan untuk makmum membaca Al-Fatihah, silakan. Waladdallin, amin. Imam diam sejenak, silakan. Bismillah, kan tidak lama diam itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu. Ya, kita dengar lagi. Karena dalam bacaan itu seluruh bacaan jamaah sudah dibawa oleh imam, ditanggung oleh imam. Karena niat awal waktu mengikuti imam. Itu nyata. Kalau lah mengikuti imam kasadua lahai kuyan. Jo kasaragu kasurugu wak dibawa tuh. Jangankan bacaan. Bu, lah bu. Contoh bahkan akhir-akhir orang biasa salam lah wak tibo. Kan tak ada cian lah itu do. Pere sudah tu mah numpang gratis gitu kan. Awak duduk Allahu Akbar, kita duduk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu dihitung jamaah kita. Kan luar biasa itu. Begitu maha besar dan maha kuasanya Allah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kaja sholat jamaah itu. Umat dulu sholat sorang-sorang wajar, batu umur panjang-panjang 1000 tahun. Nabi itu Nabi Adam alaihissalam 950 tahun. Nabi itu Nabi Nuh. Awak kini gua 900 ndak bantu orang lah tu dah. 150 aja kini lah Betawi dagu je rutui tu semua. Oleh sebab itu ternyata apa rahasia yang diberikan oleh Allah? Aduh. Oi kok dek suara kencang nak. Rahasia yang diberikan Allah, umat dulu umur panjang, umat sekarang akhir zaman ini pendek-pendek, rata-rata 63. Rahasia yang diberikan Allah, kualitas ibadah Bapak Ibu luar biasa. Contohnya sholat berjamaah. Sekali sholat jamaah, sholat subuh di masjid, sekali sama jo 27 kali awak sholat di rumah seorang. 27 itu kan hampir sebulan itu. Kalau ingin gadang, saya pergi ke Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, berapa kelipatan di sana? Satu kali sholat subuh di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi itu, di Madinah itu 1000 kali tampik lain. Masya Allah. Coba bayangkan itu. Kalau ingin gadang selai di depan Ka'bah di Mekah, berapa itu? 100.000 sekali sholat subuh situnya. 100.000 kali. Malu muawak sampai 100.000 kok. Luar biasa. Allah berikan kualitas ibadah. Umur pendek tapi nilai itu yang kadang. Itu yang kadang-kadang awak terabaikan. Jadi minta tolong kepada Bapak Ibu, orang tua kami, ayah bunda, kalaulah masuk waktu sholat, panggilan azan, kaja jamaah tu dulu. Tinggal sadu Allah tapi jadi tinggal begitu saja, awak sedang masak, kok tawakal matian kompor tu dulu. Gitu. Yang penting atur saja, yang penting jamaah jangan sampai tinggal. Di atas kendaraan, awak di atas mobil, awak manapi lah dulu. Sebentar, sholat dulu. Semoga Allah berikan yang terbaik. Itu dalam rangka mengisi umur kita. Bu ya. Jadi masalah jamaah tadi sudah jelas. Yang lain masih ada? Ada. Iya Bu. Oh iya banyak nih ya. Sholat juga. Iya Bu. Ada yang bilang kalau masih muda kita sering
wajib, Ya. itu harus dikodok sekarang Iya. katanya. Ah. Ada lagi yang bilang itu harus banyak melakukan sholat sunnah, sholat ibadah lainnya gitu. Yang Iya. benar yang mana, Pak? Oh gitu. Udah Bu? Ya. Baik, Bapak Ibu. Hadis yang kuat tentang mengqadha ibadah, yaitunya qadha us-shaum, puasa. Kami meninggalkan, nah, perempuan itu kan ada apanya, ada jatahnya biasanya dalam sebulan itu untuk tidak ibadah gitu kan. Apakah kami juga mengganti itu ya Rasul? Maka Rasulullah menyampaikan ganti qadha puasa tetapi tidak mengganti sholat. Nah gitu kan. Ada hadis yang kuat yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau seandainya memang merujuk kepada hadis itu, maka perintah di qadha itu adalah perintah puasa. Sholat tidak kuat perintahnya untuk mengqadha itu. Ada juga ulama yang menyatakan kalau seandainya memang ada hadis, dan Ustaz Somad sering menyampaikan itu tuh, hadis-hadis tentang mengqadha sholat itu. Kalau seandainya memang kita memang mengetahui tentang situasi dan kondisi yang seperti itu, qadha itu artinya kan mengganti. Pahami itu dulu. Mengganti itu harus sama dengan yang digantikan itu. Kemudian harus tahu jumlah bilangannya yang digantikan itu. Nah, kalau nanti dengan sholat sunnah, kalau sholat sunnah lain pula bisa ditanya. Sholat sunnah itu sebenarnya satu yang penting kita lakukan lagi, yang lebih utama, yang penting adalah taubat dan perbanyak istighfar atas dosa dan kesalahan kita itu. Satu ayat kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan khawatir, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, ada jami'ah di sana, zunub. Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Teknisnya, perbanyak istighfar. Kemudian perbanyak apa yang harus kita perbanyak, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada. Wa atsbi sayyatal hasanah tamhuha, artinya itu iringilah kesalahan, kealfahan, dosa, keburukan selama ini yang kita lakukan dengan banyak kebaikan. Akhir-akhir kehidupan awakku, tambuha, mudah-mudahan kebaikan ini bisa menghapusnya. Nah, itunya tuh. Assalamualaikum, mungkin awak ada tinggal puasa, ada tinggal sholat, kadang awak malawan ke orang gaib, banyak berbuat yang tidak baik gitu kan. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, itu dalilnya. Itu hadis Rasul itu. Jadi tambuha, ada tambuha di situ. Mudah-mudahan dia bisa menghapusnya dan Allah akan memberikan itu. Jadi hadis yang kuat menyatakan untuk masalah yang berkenaan dengan qadha us-shalah itu, dengan qadha us-shaum, qadha puasa, maka hadis dari Aisyah itu, Aisyah yang bertanya itu kepada Rasul. Jadi kami tidak diperintahkan mengqadha salat tetapi mengqadha puasa. Apalagi kalau ibu-ibu kan, ibu-ibu tuh setiap bulan tuh pasti ada menstruasinya itu. Tidak bila tidak boleh tidak bisa tidak itu. Apalagi kalau kondisi-kondisi yang lain, awak melalaikan sholat kadang-kadang. Waktu muda-muda dulu kan, sholat lagi juang-juang waktu. Kadang sholat antar iklan, yang hobi menonton gua. Iklan, sholat selesai, iklan sudah. Ndak siko dak ada tempat lain gitu kan. Akhirnya ndak usah itu lah. Ndak usah banyak menonton. Kalau ingin nonton juga, tontonlah video-video yang menambah ilmu, kajian-kajian. Kan banyak sekarang ustaz-ustaz di media-media sosial itu yang akan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Ya Bu ya. Baik, yang lain.
Satu baru tersampai yang baru, Bu. Mbak, iya Bu. Selanjutnya, Iya Bu. walaupun Allah tidak telah memberi kita maaf, Iya. ini kan tidak perkara. Udah Bu? Maksudnya, Iya. walaupun Allah sudah memberi maaf, Iya. sudah di ini, tapi kan tetap harus kita jalanin azab nerakanya kan? Nggak bisa masuk surga langsung juga kan? Enggak, Ibu bertanya atau menjawab? Itu gimana gini? Bertanya Ibu ya. Benar atau Iya. tidak gitu. Oh gitu. Karena ada yang bilang, Ya. oh, bukan berarti kita dimaafkan terus kita bisa langsung masuk surga ya. Enggak, Ya. karena kan kesalahan itu tetap harus jalani Ya. hukumannya gitu. Azabnya. Udah Bu? Sudah Bu? Iya. Ibu masih ragu kayaknya. Iya. Berbagai macam pendapat. Iya. Nah, dengan beraneka ragam pendapat, yang faham kita saja kita amalkan Bu. Jangan dipikir semua. Seteres awak beko. Jangan seteres memikirkan itu pula, gitu kan. Jadi Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Al-Afu salah satu sifat Allah. Jadi yang jelas kita berusaha menurut aturan Allah dan Rasul. Yang tidak boleh kita putus asa. Kalau seandainya lah tahu kita amalkan. Contoh saja Ibu, contoh. Banyak hadis yang meriwayatkan yang menyampaikan bahwa ada seorang perempuan pelacur. Itu kan dosa besar itu. Kemudian dia menengok seekor anjing yang sedang kehausan. Dia buka sepatue pulangnya dari melacur tuh, pulang dari PSK Karajo tuh. Kemudian nyo ambil air, nyo minumkan ke anjing itu. Apa kata Rasul? Itu adalah kebaikan yang membawa dia kepada surga. Ada satu lagi riwayat yang menjelaskan, banyak riwayat itu, seorang laki-laki pelaku dosa besar, maksiat, bahkan pembunuh, lah sampai 99, bahkan genap 100 orang dibunuh. Satu saja membunuh itu dosa besar, apalagi 100. Apa ending akhirnya? Dia disuruh untuk hijrah, pindah dari tempat, dari kampungnya itu. Engkau pindah ke sana, karena di sana banyak orang berbuat kebaikan, banyak orang cari ilmu, majelis ilmu di sana. Dalam perjalanan dia meninggal. Coba bayangan itu. Dalam perjalanan alun sampai ke majelis ilmu, alun mandangah ilmu, alun tahu sia ustadznya, sia buyahnya, sia kiainya do. Belum duduk di majelis ilmu, tapi dalam perjalanan meninggal. Ukur kama yang dake ke majelis ilmu yang dia tuju atau maksiat yang dia tinggalkan itu. Ternyata daki ke tempat majelis ilmu, dakhalatil jannah, dia berhak, dia dijamin masuk surga. Begitu Allah Maha Besar. Makanya dalam kitab tasawuf, Bapak Ibu, Buya Hamka juga dijelaskan dalam tasawuf modern beliau, bahwa kalau kita datang kepada Allah membawa dosa sebesar gunung, ampunan Allah jauh lebih besar daripada gunung itu. Berarti kalau jauh lebih besar, pasti kita diampuni. Yang tadi itu ayat Bapak Ibu ya, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mi'a. Itu bahasanya, jangan putus asa. Itu yang berlalu. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh. Nah, kalau ada bahasa-bahasa jami'a itu kasado Allahnya, itu kan Allah yang tahu itu. Insyaallah Ibu. Jangan sampai tidak pede lah Ibu ya. Nah, motivasi terus gitu. Ya assalamualaikum. Kita hindarkan, kita hilangkan. Tidak kita lakukan lagi, tidak kita berbuat lagi. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha segala-galanya. Ya, itu bahasanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Dalam riwayat nasuha itu Ibu nama orang. Nasuha itu nama orang, tetapi karena memang dia sungguh-sungguh taubat, bahkan sampai banjir air mata, khawatir tidak diampuni Allah. Doa Nabi Adam kan Rabbana zalamna, telah berbuat zalim. Khawatir tidak diampuni Allah, manangi taruih manarui, maka Allah berikan ampunan. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, semangat Ibu-ibu nampaknya rumah. Ini kan katanya nanti kita diazab
kalau misalnya kesalahan dengan manusia, Ya. manusia lainnya, Ya. kita harus minta maafnya ke orang itu langsung. Ya. Kalau misalnya kita nggak sempat, nanti kita nyari-nyari mereka di akhirat. Tapi saya pernah dapat apa? Ada satu apa namanya? Bukan doa. Ya. Yang kita minta kepada Allah bahwa kesalahan yang kita lakukan antara Allah kita dengan Allah Iya. mohon diampunkan. Tapi kalau kesalahan kita dengan apa Sama manusia? hamba-hambamu, Ya. aku mohon untuk engkau dibebankan kepada engkau. Ya. Nah, apakah itu doanya itu benar atau maksudnya apa ya? Saya tahu sahih ya, apalah istilahnya Pak Ustaz. Ya. Itu bisa dipakai enggak itu gitu. Jadi kita udah diampuni segala dosa kita kalau kita minta sama Allah bahwa kesalahan kita kepada hamba-hambanya yang lainnya itu, Ya. makhluk-makhluk lainnya, mohon dibebankan kepada Allah. Karena kan dosa itu kita ngetik tanaman orang aja Ya. dosa. Ya. Nah, kan gimana cara minta maafnya? Nah, kita makanya dosa-dosa kita yang seperti itu kita minta mohon dibebankan kepada Allah. Apakah boleh berdoa seperti itu? Gitu. Karena saya ada dapat doanya seperti itu. Gitu. Baik, Bapak Ibu, tentang kata-kata maaf itu salah satu hikmah kalau di Padang, terutama kalau daerah Pawuh 5, Pawuh 9 itu tabalik namanya itu, malapi jenazah gitu kan ada ceramahnya itu. Bapak Ibu sedang belayar sebelum jenazah dibawa ke makam beliau, kalau ada hitam DT putih ya. Kalau ada yang dengan tidak bisa dimaafkan, ameh nan babungkah, pitih nan babilang, yang tidak bisa dengan kata maaf, silakan datangi keluarga dengan bukti-bukti tertentu yang jelas. Kalau bisa dimaafkan, alangkah lebih baiknya. Oleh dimaafkan Bapak Ibu hadirin, laisnya. Sebenarnya itu kan kata maaf sebenarnya itu. Nah, kemudian makanya satu, awasi diri kita jangan melakukan kesalahan sesama manusia. Wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin, berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kalau hadis itu tidak terbayang bagi kita Bapak Ibu. Model Allah berbuat baik kepada awak, tidak bisa kita ungkap itu. Kalau tidak ke model itu, maka berbuat baiklah semaksimal mungkin sesama manusia, siapa saja manusianya. Makanya kata-kata maaf itu adalah sangat penting sekali. Jadi sangat luar biasa. Makanya salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Kalau seandainya memang ada yang tidak bisa mungkin dimaafkan, itu namanya utang dibayar, piutang diterima. Ini ada dua tuh, utang piutang. Ya kadang-kadang kan utang saja. Tapi piutang kalau awak berutang kepada almarhum bayar. Jalan saya lu utang, kau jalan meninggal jalan saya utang, enggak gitu. Ya ada itu. Nah, kalau beliau yang berutang, berarti keluarga nanti akan menyelesaikan. Karena nafsul mukmin, jiwa orang beriman itu muallaqatun, terkatung-katung hatta sebelum yuqda anhu bidanihi, dibayarkan utangnya. Termasuk syahid sekalipun. Jadi Bapak Ibu, utang kok balik berat utang ini. Kalau ada berutang awak, dia tahu pasangan awak. Kalau ibu ngambil hutang di koperasi, kasih tahu suami, Pak, awak utang situ tu. Kok nyampang pagi besok dah jago lagi. Suami tak tahu. Tu. Atau suami ndak bisa indak juga harus berutang juga gitu, kasih tahu istri kita. Supaya ada nanti keluarga atau ahli waris untuk menyelesaikannya. Jadi sesama manusia harus kita saling maaf memaafkan. Kok ndak bisa lagi, serahkan kepada Allah. Awak lah berusaha. Awak lah berusaha kani ingin minta maaf sama itu ibu ni semacamnya gitu. Sebenarnya kan dalam Islam itu kan tidak ada minta maaf. Tapi fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Ambo memaafkan ibu, ibu memaafkan ambo, kan selesai. Ini salah satu filsafnya solat. Bu, halo, solat. Contoh, bapak solat di samping ambo. Beliau banyak assalamualaikum. Secara tidak langsung saya mendoakan beliau. Bekom pun tidak minta dong. Beliau mendoakan ambo dong. Assalamualaikum, doa ambo.
Itu hikmah daripada ibadah salat salah satunya itu. Makanya hebat dalam ibadah Islam tuh. Jadi intinya adalah saling maaf memaafkan. Kalau lah berusaha awak semaksimal mungkin, ndak joleh lah buntu jalan kau, serahkan kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui seluruh makhluk yang ada di alam ini. Bu ya, aja 2 ler Bu ah. lah dingin lah soto tuh kok. Oh iya Pak, jangan payahana Pak. Tadi kalau nggak salah Ustaz menyampaikan mengenai azas pendidikan tidak sholat berjamaah. Iya Pak. Di mana ditempatkan seorang anak bisa aja di saf terdepan. Iya. Perempuan, ya, yang perempuan. Yang laki-laki, saf laki-laki. Ya laki-laki belakang. Belakang. Iya. Jadi saya temui di beberapa tempat, mungkin di sini juga. Iya. Biasanya yang anak-anak itu memang di belakang. Iya. Perempuan ya. Iya. Yang di belakang. Iya. Soal mengatakan bahwa begini, ada sebuah tidak mengatakan kalau anak-anak di depan itu safnya terputus. Apa memang demikian? Udah Pak. Baik Bapak Ibu, sabananya bahasa terputus itu sebenarnya tidak ada. Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji gitu kan, cobalah sholat di muka Ka'bah tuh. Kadang tonggak, kadang-kadang padusi begitu ya. Sholat hari Jumat kadang ada kewak begitu. Lah di usia juga luar polisi tentara itu ukhrud, tapi nya tangkanya setuju gitu kan. Tapi bahasa di sana gitu kan. Kalau seandainya sholat, makanya sufufakum, sholat itu soft, rapat dan diluruskan. Nah kan gitu. Jadi redaksi hadisnya tadi supaya tidak salah memahami, laki-laki di depan dewasa, anak-anak di belakang laki-laki. Bapak-bapak, anak-anak laki-laki maksudnya, anak-anak laki-laki di belakang bapak-bapak, kemudian anak-anak perempuan, kemudian ibu-ibu di belakang. Jadi itu sabananya hadis itu adalah redaksi pendidikan. Contoh, Rasul dalam sujud, cucu beliau naik ke pundak beliau. Sujud itu sholat, ibadah. Apakah dibantiang dek Nabi langsung? Tidak, tapi dilamahkan sujud oleh Rasul sampai Hasan wal Husain turun. Bukan disuruh turun, sampainya turun. Yang menggerakkan hati itu bukan Rasul tapi Allah. Satu. Yang kedua itu ibadah, pendidikan dalam ibadah. Kemudian Rasul sedang khutbah, balari cucu beliau, tak taruang, tak jatuh, manangi, sedang khutbah, digendong cucu tu dek Nabi. Kalau kini wak mengendong anak dalam khutbah lain cerita kok gitu kan. Ala fitnah lo nanti bo gitu kan. Pendidikan artinya apa? Kita dalam rangka mendidik anak. Makanya anak nan kadibo ke sholat itu tentu anak yang sudah memahami situasi dan kondisi. Artinya mungkin dia sudah umur berapa lah, kalau umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu melatih dia untuk sholat. Nah memang sekali 2 kali, kalau kebiasaan insya Allah sudah terbiasa itu. Nah diam. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah dari kecil saya bawa sholat. Khotbah, ya memang memanjanya dulu. Awak serang ke mimbar tuh. Nyok kajari buku kalakang tuh, ke mimbar tuh. Buyah sebenarnya. Ayo isi jawab tuh. Orang senazan, ya memang anak-anak seperti itu. Dan tugas kita menyampaikan supaya jamaah faham. Anak tu tidak boleh diusir, tapi diagih pemahaman supaya nya faham sampai dia bisa mengamalkan. Nah gitu. Jadi kalau untuk membina pendidikan anak, insya Allah, cobalah Bapak Ibu. Dan kami mencari di situ. Alhamdulillah, anak-anak yang terbiasa sudah diam di hadapan dan di sekitar orang tua-tua, dia sudah punya tanggung jawab yang tinggi. Insya Allah sudah punya tanggung jawab yang tinggi. Cuma kadang-kadang awak kan di biasuan. Sekali dibawa nyoba buta itu masa ji itu gitu kan. Nyuangguin orang sado gitu kan. Nah, kecuali kalau ada anak-anak yang hiperaktif gitu kan, yang berbeda-beda itu. Nah, gitu. Bu ya. Baik. Makanya ibu-ibu yang anaknya yang masih aktif itu lebih utama sholat di rumah.
Tapi kalau ibu-ibu lepas siun, cucu ndak ada kadang-kadang. Jangan gara-gara cucu lo ndak sholat. Cucu tu ada emak jo ayah tanggung jawab. Sama ayahnya rajin. Ayalah. Astagfirullah. Ya Allah. Bu, dulu anak awak galai, nan awak gadangan. Kini cucu lo lah. Besok tu cici lo lah. Bilo awak kalape, bilo awak bisa ke masjid. Tanggung jawab yang penting itu, yang wajib itu adalah ayah jomandehe. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada yang tidak setuju yang seperti itulah. Kenapa? Jangan gara Allah sudah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta engkau lalai. Itu tuh Allah sudah marah itu. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak. Tapi jadianlah harta dan anak tu untuk taqarrub ilallah. Itu hebat. Makanya dibawa anak tu ke rumah haji, cucu tu, bawanya ke rumah haji cucu tu. Gitu. Jo ayah bawa ke rumah haji, bawa sedonyo. Ibu-ibu kalau rajin ke rumah haji, bawa istri, bawa suami. Bapak-bapak kalau rajin ke rumah haji, bawa istri awak. Istri awak, yo istri kawan lo. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Karena waktu kita, masih ada ya? Ya. Kan. Mengenai Sholat? Iya Pak. Kalau sampai tidur, Ya. artinya itu belum melakukan sholat tahajud, Ya. boleh dilakukan zikir. Ya. Itu ada tentang Udah Pak? Udah. Baik Bapak Ibu, witir itu maknanya ganjil, bukan penutup. Kalau sebelum tidur kita witir, ya sudah. Nanti bangun waktu tengah malam tahajud, nggak usah witir lagi, karena sudah witir tadi. Gitu. Karena witir maknanya bukan penutup, tetapi ada ganjil. Gitu. Jadi kalau tahajud itu tidur dulu. Sunnahnya itu dalam aturannya tidur dulu, walaupun sejenak. Contoh, siap sholat isya, bapak-bapak bagolek di rumah saji. Tak kalau salayang, sholat tahajud sudah boleh? Boleh. Sudah berlaku. Habis kau pulang awak hari jam 9:30 atau jam 10 kan masih siang tuh. Karena wala tak kalau tadi, boleh? Boleh. Tahajud sudah berlaku? Sudah. Kenapa? Sudah tidur, sudah bangun tidur. bukannya dini hari. Bukannya dini hari. Enggak harus. Tapi kalau yang waktu yang terdahsyat itu kan memang sepertiga malam. Tetapi kalau bapak sudah tertidur tadi, sudah berlakukah tahajud? Sudah, dari segi hukum. Jadi yang witir itu maknanya ganjil, bukan penutup maknanya. Kalau penutup itu risikonya bahaya. Contoh siap sholat isya, awak witir. Atau siap tarawih awak witir. Sudah tu pulang beko tasinta jam 2-3. Salatlah ditutui. Kan tak mungkin salat ada. Witir penutup mah. Maka witir maknanya bukan penutup tapi ganjil. Bu ya, boleh Pak. Iya Pak. Itu katanya saya pernah mendengar juga Pak ceramah Ustaz gitu, Pak. Iya. Witir itu ada 2 dan 1 sekaligus. Apa maksudnya? Udah Pak? Udah. Yang witir itu ganjil. Ya. 2, 1, 3. Yang penting ganjil lah gitu kan. Tapi yang sahih hadisnya itu kan witir itu kan biasanya dibawa itu kan 1. Ada juga yang membawa 3 gitu kan. Jadi 2 itu nanti sholatnya, makanya sholat witir itu dalam kalau kita memang melakukan yang kita paham, udah 1 rakaat saja. 1 rakaat itu kan witir. Kalau seandainya memang kita bawakan 2 nanti, itu kan nanti ada hitungan sholat sunnah. Jatuhnya nanti kepada sholat sunnah yang lainnya. Karena witir di situ bahasa redaksi hadisnya itu maknanya adalah ganjil, bisa dibawa kepada nilai bilangan gitu kan. Tapi rata-rata dilakukan kan seperti itu. Ya Pak. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang memuaskan.
Semakin banyak kita mencari ilmu, semakin banyak kita menambah wawasan, maka semakin banyak kita pengetahuan-pengetahuan yang Allah curahkan kepada kita bersama. Jadi di sini sangat luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu kalau salah dan janggal dalam penyampaian nambo tadi, ko kurang lama manihi reci bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuning atau masakan talambiak mata. Maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kau indak dijanjang mau nanya, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Tak ada gantian antara tak ada tupai nan tak gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat siaran ulangnya boleh dilihat di YouTube nanti Herman Tanjung. Insya Allah nanti kalau tidak ada kendala akan langsung masuk. Dan kita doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selalu diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah untuk taat dalam menjalankan ibadah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Allahu minkum ilal liqa wastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam